Strategi pelaksanaan 2 pada pasien dengan defisit perawatan diri dengan melatih kebersihan mandi dan berpakaian. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Aida. Mbak Aida masih ingat dengan saya atau tidak ya Mbak? Masih. Bisa sebutkan siapa nama saya? Perawat Anissa. Oh iya, Mbak Aida masih ingat ternyata ya. Saya lihat Mbak Aida sudah segar, sudah bersih, dan sudah rapi. Mbak Aida sudah mandi ya? Sudah. Alhamdulillah. Bagaimana perasaannya Mbak Aida setelah mandi? Segar. Segar ya Mbak? Iya. Iya, Mbak Aida sudah terlihat rapi, kedua Mbak Aida juga sudah terlihat rapi ya Mbak. Saya senang sekali kalau Mbak Aida sudah bisa mandiri untuk melakukan bersihin diri mandi dan berpakaian. Nah, saya ingin tahu Mbak, sejauh mana Mbak Aida tahu mengenai cara melakukan perawatan diri dengan berdandan. Mbak Aida sudah pernah melakukannya atau belum? Belum pernah. Nah, nanti kita akan membahas tentang berdandan itu. Saya akan jelaskan bagaimana, tujuannya untuk apa, dan caranya bagaimana, lalu fungsinya, efeknya pada diri Mbak Aida itu seperti apa. Nah, Mbak Aida mau kan untuk melakukan perawatan diri dengan berdandan bersama saya? Mau ya. Baik, kalau gitu kita akan diskusikan tentang perawatan diri dengan berdandan. Waktunya saya butuhkan sekitar 10 sampai 15 menit. Itu ruangannya di sini saja. Apakah Mbak Aida setuju? Setuju. Baik, apakah Mbak Aida sudah siap? Siap. Jadi ya Mbak, saya jelaskan terlebih dahulu. Berdandan itu merupakan perawatan diri yang memperhatikan penampilan diri seperti menyisir rambut. Kalau Mbak Aida ini kan pastinya sudah menyisir rambut terlebih dahulu kan sebelum memakai kerudung. Sudah. Nah, bagus itu Mbak. Lalu memakai kerudung, memakai bedak, memakai lipstik, dan atau memakai skincare atau perawatan kosmetik yang sederhana sesuai kebutuhan Mbak Aida. Di sini sudah saya sediakan ya Mbak untuk skincare dan kosmetik yang digunakan untuk berdandan. Nah, tujuan kita belajar mengenai berdandan itu agar Mbak Aida bisa lebih percaya diri, merasa nyaman dengan penampilan Mbak Aida, dan Mbak Aida mampu untuk merawat diri Mbak Aida secara mandiri, sehingga Mbak Aida bisa lebih percaya diri dan lebih semangat untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, dengan terbiasa berdandan itu, Mbak Aida juga akan terlihat lebih sehat dan lebih rapi di depan orang-orang yang Mbak Aida temui. Nah, untuk berdandan sendiri tadi sudah saya katakan ya Mbak, untuk yang dibutuhkan apa saja. Di sini saya menyediakan, ini ada moisturizer. Ini digunakan untuk melembabkan kulit wajah Mbak Aida. Lalu ini ada bedak dan ada lipstik. Nah, untuk cara melakukannya itu mudah Mbak Aida. Yang pertama, setelah Mbak Aida selesai untuk merapikan rambut Mbak Aida bisa merapikan rambut Mbak Aida setelah mandi. Mbak Aida bisa menggunakan moisturizer. Ini fungsinya untuk melembabkan kulit Mbak Aida agar tidak kering dan akan tetap sehat. Nah, lalu jika moisturizernya sudah menyerap, Mbak Aida bisa menggunakan bedak. Bedaknya digunakan tipis-tipis saja, tidak apa-apa, atau sesuai keinginan Mbak Aida. Lalu yang terakhir, Mbak Aida bisa menambahkan lipstik agar Mbak Aida tidak terlihat pucat. Nah, Mbak Aida bisa coba lakukan latihan berdandan ini secara rutin setiap pagi atau setelah mandi itu, atau sebelum beraktivitas. Nah, nanti Mbak Aida akan merasakan sendiri perbedaannya antara yang jika Mbak Aida tidak berdandan dan dengan yang Mbak Aida berdandan. Nah, seperti itu Mbak Aida. Setelah berdandan ini, bagaimana perasaannya Mbak Aida? Saya mau penasaran mau coba berdandan. Jadi Mbak Aida jadi penasaran ya mau mencoba untuk melakukan berdandan. Ya, baik, nanti Mbak Aida bisa praktikkan pada saat Mbak Aida akan beraktivitas, atau setelah ini juga kita bisa mempraktikannya, atau setelah Mbak Aida selesai mandi. Ini kan Mbak Aida sudah terlihat rapi ya Mbak. Bagaimana perasaannya Mbak Aida setelah melakukan kebersihan diri sehingga penampilan Mbak Aida lebih rapi dari kemarin? Apakah Mbak Aida merasa lebih nyaman atau percaya diri? Iya, saya merasa lebih nyaman dan percaya diri. Iya, nah itu nah itu merupakan efek dari perawatan diri pada diri Mbak Aida sendiri. Nah, saya juga melihat sekarang Mbak Aida lebih fresh, lebih rapi penampilannya, dan lebih bersih dibandingkan pertemuan sebelumnya. Karena yang sebelumnya Mbak Aida belum mandi dan belum merapikan diri Mbak Aida kan. Nah, kalau sekarang kan berarti Mbak Aida sudah mandi dan sudah merapikan diri Mbak Aida. Nah, Mbak Aida bisa ulangi apa yang saya sebutkan tadi mengenai cara berdandan dan fungsi berdandan itu apa.
Caranya pertama setelah mandi, Ya, setelah menyisir rambut menggunakan bombal. ya. Rubahnya mana? Yang ini. Ya, betul. Terus setelah itu menggunakan bedak. Ya, yang kita yang ini. Lalu menggunakan lipstick. Ya, agar tidak terlihat pucat ya, Mbak. Ya, bisa sekali, Mbak. Baik, apakah Mbak Aida mau untuk melakukannya setelah pertemuan latihan berdandan? Mau ya, Mbak. Baik, jika seperti itu, untuk pertemuan hari ini sudah selesai. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar tentang tata cara makan dan minum dengan baik dan benar. Apakah Mbak Aida bersedia? Baik. Jika Mbak Aida bersedia, besok Mbak Aida maunya jam berapa dan di mana kita akan berbincang-bincang? Pagi aja. Pagi aja di sini pagi. Iya. Baik, berarti besok pagi jam 7 mau? Ya. Oke, baik Mbak, sampai bertemu lagi besok. Terima kasih. Iya, sama-sama.